Baiklah, mari kita mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum Mapeknas sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini? Sudah Bu Ulan, Untuk Bapak Ketua Umum, apakah sudah masuk dalam Zoom pagi ini? Ya, selamat pagi, Mbak Ulan. Pak, pagi Pak. Baik, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum Apeknas, dan Ibu Kristina Saragi, selaku Direktur Operasional PT Seva Tekindo Persada, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi ini yang berbahagia. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Oke, seminar daring kita pada pagi ini mengusung tema apa itu ISO 9001 dan mengapa penting bersama Apeknas. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan maks dari Apeknas. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Lalu, foto bersama sebagai dokumentasi. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan maks Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya.
bangsa demi ibu berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam konstruksi. Pagi ini di tanggal 28 Agustus 2025, di minggu terakhir di bulan kemerdekaan kita, sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya minta kepada admin untuk memutar eh, promo ketaatan legal mandatori daripada kita sebagai pelaku usaha konstruksi maupun kontraktor yang wajib memiliki sertifikat badan usaha. Itu yang pertama, SBU, sertifikat badan usaha, di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi mengamanatkan agar semuanya patuh kepada aturan-peraturan pemerintah, regulasi daripada dunia konstruksi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali kepada para kontraktor atau para penggiat konstruksi juga harus bersinergi dalam eh, melakukan semua kegiatan-kegiatan dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sehingga setiap peraturan-peraturan yang baru dapat diadopsi di tempat pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu kami akan memberikan flyer ataupun informasi terkait promo 17 tahun 17 Agustus ya. Jadi promo 17-an SBU, sertifikat badan usaha, maupun APEKNAS juga telah bekerja sama dengan ISOSpace ya. Nanti video ISOSpace juga mohon diputar supaya kita memberikan solusi-solusi terbaik khususnya untuk pembiayaan sertifikat ISO, baik itu sertifikat ISO 9001, ISO 45001 terkait Environmental Management System maupun ASE 14001 ataupun sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery ISO 37001. Silakan admin diputar. Promo Merdeka. Kepada yang terhormat para kontraktor Indonesia, dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, kami hadirkan harga spesial untuk Anda yang ingin melengkapi legalitas dan sertifikasi perusahaan konstruksi. Promo berlaku hanya sampai 31 Agustus tahun 2025. Tersedia pilihan paket hemat, yaitu ada paket SBU dengan harga Rp12.000 terdiri dari SBUJK Gedung dan Sipil, SKK Jenjang 6 dan 5, ISO 9001 terakreditasi IAF, sertifikat standar dan free KTA. Selanjutnya ada
paket ISO dengan harga Rp7.900.000 terdiri dari ISO 9001 Manajemen Mutu, ISO 14001 Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 Manajemen K3 yang sudah terakreditasi IAF. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, tingkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan Anda dengan biaya yang sangat terjangkau. Hubungi kami sekarang juga dengan WhatsApp +62 dengan nomor telepon +62 dan email apeknasdpn@gmail.com. Segera daftar sebelum promo berakhir. Bye-bye, terima kasih. Ya, untuk isospace.id juga silakan Mbak Ulan diputar videonya karena kita akan dibantu oleh para eh, konsultan profesional. Jadi kita para kontraktor wajib dibantu oleh kontraktor profesional agar semua legal mandatori bisa tercapai. Silakan, Mbak Ulan. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua kehadirannya Bapak Ibu yang boleh menghadiri webinar kita kali ini ya. Yang kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Simpatik Indo Persada ya, Ibu Christina Saragi yang tidak bosan-bosan ya. Yang kalau boleh Bu Christine bisa setiap eh, bulan ini mohon dibuatkan sesuai terjadwal ya, terjadwal agar semua anggota PNAS dimanapun berada ya dapat menambah ilmu, mengupgrade ilmu, terutama terkait kepatuhan regulasi sistem manajemen. Sehingga kami sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk Bu Christina dan manajemen. Terima kasih sekali lagi dan Bapak Ibu yang menjadi peserta webinar pagi ini. Selamat berbahagia mendapatkan ilmu untuk grow up ke masa depan kita di berbagai sektor. Terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan pada moderator. Silakan, Mbak Ulan. Terima kasih untuk Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sebelum kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat tonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi
akan kami kirimkan melalui email dan Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari wisata online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Ibu Christina Saragi, selaku Direktur Operasional PT Sekindo Persada. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk Apeknas, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional sebagai penyelenggara webinar hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pak Fandi Iot, yang saya hormati seluruh pengurus Apeknas dan anggota Apeknas, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar pagi hari ini yang sudah hadir. Salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Christina Saragi. Saya sebagai manajer operasional untuk PT Sekindo Persada. Kita punya brand untuk perusahaan kita, Isospace, yang sering diputar di webinar-webinar Apeknas. Mohon izin share, Bapak Ibu, saya share untuk materi webinar kita hari ini. Topik kita pada pagi hari ini, apa itu ISO 9001 dan mengapa penting? Mungkin Bapak Ibu sering, apalagi yang sudah bekerja atau sudah bergelut di dunia usaha, sudah sangat familiar dengan ISO. Jadi ini mungkin sekedar refreshing aja. Apa itu ISO? ISO itu adalah singkatan dari International Organization for Standardization, di mana ISO ini merupakan organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar-standar untuk berbagai sektor industri dan sistem di dunia. ISO ini beranggotakan dari berbagai badan-badan sertifikasi nasional, termasuk Indonesia, Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau BSN, BSI untuk British Standard Institution untuk negara Inggris, ANSI, American National Standard Institution untuk Amerika, dan lain-lain. Hingga saat ini sudah lebih dari 170 negara yang sudah menjadi anggota ISO dan sudah menetapkan lebih dari 25.000 standar hingga saat ini. Untuk webinar kali ini kita membahas salah satu standar yang dikeluarkan ISO, yaitu ISO 9001 mengenai Quality Management System atau Sistem Manajemen Mutu. Apa itu standar yang dikeluarkan oleh ISO? Standar itu adalah sekumpulan pedoman atau persyaratan yang berlaku di berbagai bidang, mulai dari industri manufacturing, layanan, yang dirancang untuk memastikan kualitas, keamanan, efisiensi, dan
sistem di berbagai proses. ISO 9001 itu sendiri adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system. Standar ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk dan layanan secara konsisten yang merupakan persyaratan untuk pemenuhan pelanggan dan peraturan. Dalam ISO 9001 ada 7 prinsip. Yang pertama, customer focus atau fokus pada customer, fokus pada pelanggan. Di mana perusahaan harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Itulah salah satu prinsipnya dari ISO 9001. Yang kedua, leadership, kepemimpinan, di mana manajemen puncak atau top manajemen menetapkan tujuan dan arah perusahaan untuk menciptakan quality product atau sistem yang bisa memenuhi harapan customer. Jadi komitmen top manajemen sangat jadi mandatory dalam ISO 9001. Yang ketiga, engagement of people. Di mana pada prinsip yang ketiga ini adalah keterlibatan orang. Di mana organisasi harus memastikan semua orang yang terlibat dalam perusahaan harus kompeten dan mendukung sistem manajemen mutu ini. Yang keempat, proses approach, pendekatan proses. Mana perusahaan mengelola kegiatan dan sumber sebagai sebuah proses yang saling terkait. Jadi saling berkaitan semua departemen itu saling berkaitan, tidak bisa saling berhubungan. Jadi harus dijaga komunikasi setiap departemen. Yang kelima, improvement, perbaikan. Organisasi harus mencari cara untuk menjadi lebih baik. Jadi harus selalu ada improve. Jadi tidak berhenti. Jadi selalu perbaikan terus-menerus. Yang keenam, evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berbasis bukti atau data. Jadi semua keputusan-keputusan yang dibuat harus berdasarkan dari analisa data dan informasi. Yang ketujuh, relationship management atau manajemen hubungan, di mana organisasi harus mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara eksternal dan internal perusahaan, baik itu dari supplier, pelanggan, karyawan, dan semua pihak yang terkait. ISO 9001 sebelumnya versi 2008, yang sekarang yang terbaru yang masih kita pakai adalah versi 2015. Perbedaan antara ISO 9001 versi 2008 dengan ISO 9001 versi 2015 adalah di klausulnya. Versi 2008 ada 8 klausul, sedangkan 2015 ada 10 klausul, di mana klausul manajemen responsibility
itu jadi dipecah menjadi leadership dan planning. Sedangkan product realization itu adalah operation. Nah, yang klausul yang ke-8 versi 2008, measurement, analysis, and improvement, di versi 2015 menjadi performance evaluation dan improvement. Di mana ISO versi 2008 itu lebih ke corrective action. Sedangkan ISO 2015 preventive dan corrective action. Jadi sudah ada pencegahan dulu. Untuk versi ISO 9015, kabarkan akan muncul versi terbaru tahun 2026. Tapi untuk saat ini masih kita pakai masih yang ISO 2015 sampai menunggu versi terbaru 2026. Untuk ISO 9001 ada 10 klausul. Klausul pertama sampai klausul ketiga itu klausul pengantar. Yang terdiri dari klausul pertama ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi. Jadi ini klausul pengantar. Sedangkan klausul 4 sampai klausul 10 merupakan klausul persyaratan. Klausul ruang lingkup itu menjelaskan ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu. Klausul yang kedua, referensi normatif, dokumen acuan resmi biasanya tidak berubah, yaitu ISO 9000. Pedoman guidance-nya ISO untuk mutu. Sedangkan klausul yang ketiga adalah istilah dan definisi. Ini menjelaskan istilah-istilah dasar penting dalam standar. Seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, klausul 4 sampai klausul 10 merupakan klausul persyaratan. Persyaratan artinya wajib kita penuhi untuk mendapatkan sertifikat. Kalau ini, klausul persyaratan ini tidak terpenuhi, berarti tidak akan lulus untuk sertifikasi. Apa itu klausul 4 sampai klausul 10? Klausul 4 adalah konteks organisasi. Dalam klausul 4, inti dari klausul 4 adalah organisasi harus memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Dalam klausul 4 ini, organisasi harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan terhadap tujuan organisasi, yaitu untuk mencapai target mutu. Misalnya kondisi ekonomi, persaingan, regulasi. Yang biasanya kalau di manual ada PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and legal. Jadi perusahaan atau organisasi harus menganalisa, mengidentifikasi apa-apa aja faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Dan ini akan diidentifikasi, dianalisa apakah itu menjadi peluang atau risiko. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pelanggan, karyawan, pemasok, regulator, dan juga masyarakat sekitar, dan kebutuhan serta harapan mereka. Ini dianalisa di klausul keempat ini. Yang ketiga adalah menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam satu perusahaan, apakah yang mau disertifikasi hanya beberapa departemen, atau departemen skopnya mau buat skopnya itu hanya di production atau di engineering, itu ditetapkan di sini.
Klausul yang kelima adalah kepemimpinan. Inti dari klausul kelima ini, manajemen puncak harus menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam sistem manajemen mutu. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini organisasi harus menyediakan sumber daya dan dukungan tim, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan mutu, memastikan bahwa tujuan mutu selaras dengan strategi bisnis. Jadi manajemen puncak ini menentukan arah atau menentukan quality objektif dan quality policy perusahaan. Dan ini harus dikomunikasikan ke seluruh semua level karyawan dan juga customer dan semua pihak yang terkait dengan organisasi. Klausul yang keenam itu adalah perencanaan atau planning. Inti dari klausul keenam ini merencanakan tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Seperti yang sudah saya terangkan di klausul keempat sebelumnya, di mana organisasi sudah mengidentifikasi apa faktor-faktor eksternal dan internal. Apakah itu menjadi diidentifikasi, apakah itu menjadi peluang atau resiko yang mempengaruhi sistem manajemen mutu. Nah, dalam klausul ke-6 ini harus dibuat perencanaan, diidentifikasi segala faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dan peluang, dibuat mitigasinya apa yang kira-kira bisa mengurangi resiko atau menghilangkan resiko. Itu ada di klausul ke-6. Yang kedua, menetapkan tujuan mutu yang terukur dan dapat dicapai. Jadi dalam klausul ke-6 ini dibuat perencanaan target atau sasaran dari organisasi. Apa KPI-nya? Yang ketiga itu merencanakan perubahan pada sistem manajemen secara pada sistem manajemen mutu secara sistematis. Jadi kalau misalnya ada perubahan, apa yang harus dilakukan itu harus terencana. Kita lanjut untuk klausul ke-7, yaitu dukungan atau support. Inti dari klausul ke-7 ini menyediakan sumber daya yang diperlukan agar sistem manajemen mutu dapat berfungsi secara efektif. Apa yang harus dilakukan? Organisasi harus memastikan sumber daya yang memadai, termasuk orang, infrastruktur, dan lingkungan kerja. Jadi organisasi harus memastikan bahwa sumber daya manusianya kompeten yang bisa mendukung sistem manajemen mutu. Yang kedua, menetapkan kompetensi, kesadaran, dan pelatihan bagi karyawan. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini menetapkan kompetensi. Jadi semua posisi harus jelas apa kompetensi yang menjadi persyaratannya, apa target dari posisi itu, ini harus dibuat dengan jelas. Dan kesadaran karyawan harus selalu ditingkatkan untuk sistem manajemen mutu. Jadi selalu dilakukan training-training dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran atau awareness. Yang ketiga, mengontrol informasi terdokumentasi. Yaitu dalam versi 2015, dokumen, kalau sebelumnya dokumen kontrol, kalau di istilah di 2015 itu dokumen informasi terdokumentasi, di mana dokumen dan rekaman itu sangat diperlukan oleh sistem manajemen mutu
untuk jadi bahan analisa dan evaluasi. Harus disimpan dan dikontrol dan selalu dianalisa. Sedangkan klausul yang kedelapan adalah operasional atau operasi. Inti dari klausul ke-8 adalah mengendalikan proses operasional untuk menghasilkan produk dan layanan. Apa yang harus dilakukan dalam klausul ke-8 ini? Organisasi merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Yang kedua, mengelola produk dan layanan dari pemasok eksternal. Yang ketiga, mengidentifikasi dan melacak produk dan layanan, misalnya dengan nomor seri. Jadi dalam operasional ini harus dibuat SOP untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses atau operasional. Dan juga harus ada manajemen untuk evaluasi pemasok atau supplier untuk memastikan bahan-bahan baku kita itu sesuai dengan kriteria untuk kepuasan pelanggan kita. Kita teruskan untuk klausul yang ke-9. Klausul yang ke-9 itu evaluasi kinerja atau performance evaluation. Inti dari klausul ini mengukur, memantau, dan menganalisa kinerja sistem manajemen mutu. Apa yang harus dilakukan untuk klausul 9 ini? Organisasi harus melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu di perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik pelanggan, memantau kepuasan mereka. Yang ketiga, melakukan audit internal untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu dengan persyaratan standar dan efektivitas. Yang selanjutnya, melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Jadi, setelah dilakukan operasi atau operation, hasil yang kita lakukan ini kita pantau, kita ukur, dianalisa, dievaluasi. Apakah sudah memenuhi kriteria pelanggan kita? Apakah sudah bisa bahkan melebihi kepuasan pelanggan kita? Ini selalu dianalisa. Nah, menganalisa ini dilakukan untuk menilai ini, mengevaluasi ini dilakukan dengan audit internal. Nah, hasil dari audit internal ini akan menjadi tinjauan manajemen yang dilakukan secara berkala. Biasanya per 6 bulan sekali. Tapi tergantung isu dari perusahaan. Yang klausul yang terakhir adalah perbaikan atau improvement. Inti dari klausul ke-10 ini adalah terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutu dan kinerja organisasi. Jadi apa yang harus dilakukan di klausul ini? Yang pertama itu bereaksi terhadap ketidaksesuaian atau non-conformities yang ditemukan. Jadi setelah dilakukan audit, ada finding, atau ditemukan ketidaksesuaian, ini akan di follow up, dievaluasi, apakah itu dilakukan corrective action atau preventive dan correction action, itu dianalisa di sini. Yang kedua, melakukan tindakan korektif untuk mencegah masalah serupa terulang kembali. Yang ketiga, meningkatkan kesesuaian, efisiensi, dan efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Jadi intinya dari sistem manajemen mutu ini adalah
melakukan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi dia akan terus continue seperti siklus ya. Nah, dia eh, pertama dibuat perencanaan, dilakukan, dievaluasi, dan dicek. Dicek baru dilakukan tindakan dari hasil evaluasi. Berikutnya, apa sih manfaat menerapkan ISO 9001? Ini ada banyak manfaat ini dari segi eksternal ya, eksternal perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana sistem yang konsisten menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan akan membangun loyalitas. Eh, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan proses yang tidak efisien, mengurangi pemborosan dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan reputasi, di mana sertifikat ISO 9001 adalah bukti komitmen perusahaan terhadap kualitas yang memberikan keunggulan kompetitif. Yang manfaat yang selanjutnya itu akses ke pasar baru, di mana banyak tender pemerintah atau perusahaan BUMN yang mensyaratkan pemasok harus memiliki sertifikat ISO 9001. Apalagi ini yang hadir di webinar hari ini rata-rata dari anggota Peknas pasti sudah sangat tahu dengan uh, persyaratan untuk mengikuti tender pemerintah, di mana salah satunya itu harus punya sertifikat ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001. Jadi dengan memiliki ISO 9001 ini, sertifikat ISO 9001 ini, perusahaan Bapak sudah bisa mengikuti tes untuk ikut tender pemerintah. Sedangkan manfaat dari segi internalnya perusahaan adalah yang pertama meningkatkan keterlibatan karyawan, di mana karyawan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses perbaikan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana keputusan yang dilakukan dalam organisasi didasarkan pada data, bukan asumsi. Jadi semua itu berdasarkan dari data. Makanya semua data-data operasional itu yang dievaluasi untuk membuat kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga itu budaya perbaikan berkelanjutan, di mana sistem manajemen mutu ISO 9001 ini mendorong organisasi untuk tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Karena dia continue terus. Siklusnya PDCA. Jadi begitu sudah dilakukan action, hasil actionnya itu diverifikasi lagi, dibuat plan lagi. Jadi itu secara siklus terus menerus. Yang terakhir itu manajemen risiko yang lebih baik, di mana mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kualitas. Jadi sebelum muncul risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dilakukan mitigasi dulu. Jadi untuk mencegah terjadinya risiko atau mencegah insiden yang berulang. Dari webinar ini bisa dibuat apa? Kesimpulan di mana ISO 9001 adalah kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif. Jadi ini bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, tapi meningkatkan cara perusahaan atau organisasi untuk beroperasi setiap hari. Fokusnya adalah pada konsistensi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya adalah menerapkan sistem ISO 9001 ini
adalah investasi jangka panjang untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Apa sih langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001? Nah, yang pertama itu harus ada komitmennya top manajemen dulu gitu. Apakah top manajemen itu memang mau mengimplementasikan sistem manajemen mutu ini? Nah, kunci keberhasilan ini harus dimulai dari pemimpin top manajemen. Yang kedua, pemilihan dan pemahaman, di mana edukasi tim tentang persyaratan standar ini dilakukan training-training untuk eh, memberikan pemahaman mengenai persyaratan standar di organisasi untuk agar sesuai dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, gap analisis, mengidentifikasi kesenjangan antara sistem yang sekarang dengan persyaratan ISO 9001. Yang keempat, implementasi, yaitu mengimplementasikan sistem yang kita buat. Itu yang pertama itu setelah gap analisis tadi, kita membuat dokumen, prosedur, dan sistem dan standar. Dan itu kita implementasikan. Yang kelima, audit internal, yaitu mengukur efektivitas sistem yang telah diimplementasikan. Yang keenam, audit eksternal, yaitu mengundang lembaga sertifikasi independen untuk melakukan audit. Yang ketujuh adalah sertifikasi. Jika lulus audit atau sudah memenuhi semua persyaratan klausul 4 sampai klausul 10, maka akan menerima sertifikat ISO 9001. Ibu admin, bisa tolong diputarkan video ISO. Oh, ISO space. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang. Bapak Ibu peserta webinar, kita eh, sebagai sebagai lembaga konsultan untuk sertifikasi ISO bisa menghubungi kami di call center kami di 0822 88303338 yang ingin perusahaannya untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001, atau menghubungi langsung ke saya, Christina Saragi, di 0812 68 16 1778, atau ke email saya, christina@isospace.id. Demikian materi webinar kita pagi hari ini.
Semoga webinar ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada yang mau memberikan pernyataan atau sharing pengalaman atau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Kristina untuk pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan satu persatu. Kepada peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera dalam kolom chat ya. Dan untuk kepada peserta juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Apeknas BPN dan juga mengikuti channel WhatsApp yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Sambil kita menunggu pertanyaan, kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas BPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk subscribe dan untuk sertifikat dan materi yang akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Baiklah, pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Cheryl. Saya izin membacakannya. Izin Ibu Kristina, saya ingin bertanya. Yang pertanyaan pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001? Pertanyaan kedua,
Apa yang dinilai auditor saat audit sertifikasi ISO 9001? Pertanyaan yang ketiga, apakah perusahaan kecil juga bisa mendapatkan sertifikasi? Pertanyaan ini akan kami sampaikan kepada Ibu narasumber untuk menjawab. Terima kasih buat pertanyaannya Ibu Cara. Mungkin yang pertama saya jawab dari pertanyaan yang ketiga dulu. Apakah perusahaan kecil juga bisa mendapatkan sertifikasi ISO 9001? Bisa. Semua perusahaan bisa menerapkan sistem manajemen mutu ini. Eh, Terus, apa yang dinilai auditor saat audit sertifikasi ISO 9001? Nah, yang dinilai auditor untuk sertifikasi yang seperti yang saya jelaskan tadi, klausul 4 sampai klausul 10. Persyaratan-persyaratan klausul 4 sampai klausul 10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001? Itu tergantung perusahaan Bapak Ibu. Apakah perusahaan Bapak sudah mengimplementasikan ISO itu? Nanti itu kalau sudah diimplementasikan itu akan diaudit dan disertifikasi. Tapi kami ISO Space, karena kita bekerja sama dengan APEKNAS, kita memberikan kemudahan, terutama untuk kontraktor-kontraktor kecil, di mana ISO 9001 ini menjadi persyaratan untuk mengikuti tender, bukan? Kalau pengusaha tidak dapat uang masuk, gimana mau hidup gitu ya? Jadi ini kita permudah, ISO Space mempermudah. eh, kita bekerja sama dengan badan sertifikasi, di mana kami sebagai ISO Space membantu perusahaan-perusahaan kecil untuk mendapatkan sertifikasi yang terakreditasi dengan cara membantu perusahaan itu eh, membuat dokumentasi, membuat sistem, mengimplementasikannya agar bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi dengan ISO Space kami bisa memberikan 2 minggu paling lama. Tetapi itu akan eh, sertifikasi itu akan di surveillance lagi tiap tahun berikutnya. Itu untuk memastikan apakah sistem itu masih tetap diimplementasi apa tidak. Gitu. Kalau tidak diimplementasikan, berarti eh, akan sertifikatnya akan dicabut. Gitu. Itu kita karena ISO Space untuk mempermudah kontraktor-kontraktor kecil untuk mendapatkan sertifikasi agar bisa mengikuti tender-tender atau mendapatkan job-job atau project-project. Apakah uh, jawaban saya sudah menjawab Ibu Ceren? Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Ketua Umum APEKNAS, eh, kita mengadakan promo kemerdekaan banyak, promo-promo paket-paket menarik untuk sertifikasi di mana untuk mempermudah memperoleh legalitas perusahaan Bapak. Jadi silakan bisa menghubungi kami di ISO Space atau bisa langsung ke saya di nomor 0812 68 16 1778.
Selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan ke Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri di sini. Dan berikut flyer promo kemerdekaan yang sudah kami share. Jika ada yang ingin memesan, boleh menghubungi kami karena promo terbatas hanya sampai tanggal 31 Agustus tahun 2025. Baik, berikut adalah promo Merdeka yang masih terbuka untuk saat ini. Apabila berminat, boleh menghubungi kami di kontak us yang sudah tertera di flyer. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua. Untuk penutup, bolehlah Ibu Kristina berikan kata penutup seperti kata motivasi, tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Terima kasih buat Ibu Moderator Bu Ulan. Terima kasih juga buat Apeknas. Saya berharap webinar-webinar ini selalu uh, dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama untuk uh, sumber daya yang dibutuhkan untuk para kontraktor. Dan saya berharap pemaparan saya ini bisa bermanfaat buat kita semua yang hadir di webinar ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kristina untuk kata penutupnya. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan di dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum kita mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali.
Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Baiklah, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPR. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam konten. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta semua peserta yang telah penuh perhatian mengikuti acara webinar online pagi ini hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Terima kasih, selamat pagi. Boleh live. Terima kasih.